Mari kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena segala berkat dan penyertaannya, sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Yang berikut dengan rasa hormat. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, saya akan membaca dulu yaitu buka kegiatan kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini yang boleh hari ini dan kita sama-sama selalu berdoa kepada teman kita ini agar menunjang dan melangkah kegiatan ini sampai dengan finish. Dan saya mengharapkan kita teman-teman guru saling mendukung dan sebentar akan mengikuti kegiatan yang dengan materi-materi yang sudah disiapkan oleh calon guru penggerak. Itu ada 6 materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Hans tadi. Mari kita ikuti sama-sama sampai dengan akhir. Sekiranya sampai di sini saya kembali ke MC. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Baik, kita langsung saja di kegiatan inti kita. Waktu dan sempat sampaikan kepada pemateri. Kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Jadi hal ini yang saya sampaikan hari ini apa yang saya dapat dan saya dalami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak selama ini. Jadi di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya tidak menggurui, tapi saya ingin berbagi dan juga Bapak Ibu juga sebentar bisa berbagi pengalaman atau praktek baik yang mungkin Bapak Ibu pernah alami di sekolah ini yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita. Briefing dulu, reference total. Jadi briefing ini mudah sekali.
hanya dengan bapak angkat. Ya, jadi bapak ibu hanya pikirkan satu angka saja, tidak boleh sentuh. Nanti setelah itu baru saya yang pegang. Bisa ya, Bu? Bisa. Oke. Yang mau mulai duluan? Ibu, saya. Sudah itu? Sudah. Tinggal kalau sebentar tinggal lihat di kotak 1, kotak 2, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5, kartu 6, kartu 7. Apakah ada angka atau bilangan yang ibu pikirkan tadi? Sudah ya? Berdua sudah? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang kotak 1 ada? Ada. Oke. Kotak 2? Ada. Kotak 2 ada. Kotak 3? Ada. 3 ada. 4? 4 ada. 4 ada. 5? 5 tidak ada. 5 tidak ada. 6? 6 ada. 6 ada. 7? 7 tidak ada. 7 tidak ada. Berarti kotak 1, 2, 3, 4, 6 ya? 1, 2, 3, 4, 6. Oke, berarti angka yang ibu pikirkan yaitu 47. Terima kasih teman-teman dan ibu guru. Itu sekedar permainan untuk membuka kegiatan kita hari ini. Mau tahu rumusnya? Tahu. Sederhana sekali. Rumusnya sederhana sekali, hanya menjumlahkan angka-angka terkecil saja. Misalnya yang pertama tentang disiplin, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga dihukum oleh penghargaan, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam itu segitiga restitusi. Di sini ada pertanyaan teman-teman. Ketika kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Yang kedua, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Apakah Bapak Ibu setuju? Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukum. Kalau kita di sekolah ini sering ya Bapak Ibu, sering sekali hukum. Jadi untuk disiplin itu tidak harus dengan hukum. Justru itu salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak sama sekali. Tidak boleh kita gunakan untuk berkaitan dengan disiplin. Oke, berikut pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang memajukan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, kita masuk ke yang kedua, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal.
dari luar. Biasanya orang yang motivasinya, perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Kemudian motivasi ini bersifat apa? Eksternal. Tapi berasal dari luar diri, bukan berarti dari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kedua. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Dia melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian dan lain sebagainya. Jadi orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Dan motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi perilaku yang berikut, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi yang seperti ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya sepertinya apabila saya melakukannya. Mereka akan melakukan sesuatu yang nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini berkaitan dengan dihukum oleh dia menemukan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. Jadi pernyataan artikel tersebut yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Ketika kita memberikan penghargaan kepada orang tersebut, dia mau melakukan, tetapi setelah penghargaan itu dihentikan, maka penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita. Jadi ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi, maka orang tersebut tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya siswa di sekolah, kita ketika dia sering datang pagi, tepat pada waktu, kita selalu memberikan penghargaan. Misalnya dengan kasih beberapa buku, poin dan lain sebagainya. Ketika penghargaan itu kita hentikan, maka otomatis ini perilaku yang tadi akan berubah, akan berhenti dengan sendiri. Karena ini motivasi dari luar atau eksternal, sehingga dia bisa merusak hubungan. Jadi ketika diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, Bapak Ibu, sudah pasti. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Di kelas atau di sekolah sering terjadi.
ketika kita memberikan pujian atau penghargaan hanya kepada salah satu siswa atau yang berprestasi, maka otomatis yang lain pasti akan merasa iri, ya, kesal, kecewa, dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan mereka akan berhenti untuk mencoba. Kemudian yang ketiga, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Jadi seseorang biasanya sering mendapatkan penghargaan cenderung menggampangkan segalanya. Dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Tetapi kalau penghargaan itu kita hentikan, maka karya-karyanya itu tidak muncul lagi, tidak akan pernah muncul lagi karena itu tadi. Motivasi ini juga motivasi perilaku yang berasal dari luar atau eksternal, mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi dengan bagus, baik, terstruktur, dan mereka akan mendapatkan penghargaan. Tetapi penghargaan, ketika penghargaan itu tidak berikan, maka kreativitasnya itu akan tidak mungkin lagi kreatif. Kemudian kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian yang berikut, penghargaan itu menghukum. Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking di kelas misalnya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Penjelasan tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yang saya dan pribadi saya sendiri selalu saja saya melakukan itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, salah satunya itu mengapa sampai saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum. Itu yang pertama, hanya karena dilihat dari salah satu sisi saja, yaitu yang pertama itu karena berdasarkan aturan atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ketika tidak dijalankan sesuai aturan, nah di situ menjadi patokan bagi saya. Saya melakukan posisi kontrol penghukum terhadap anak. Nah, saya kira hanya itu saja dan saya kembalikan. Dan juga untuk posisi yang kelima sebagai posisi kontrol sebagai manajer itu sendiri, saya sendiri belum tahu bagaimana ciri-ciri sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, baru hari ini saya dapatkan sedikit saja, hanya sebagian kecil saja yang saya lakukan. Tidak yang saya lakukan, mungkin yang paling saya ini terhadap anak itu hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Aku menjelaskan. Saya kira hanya itu saja saya. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah membagi pengalamannya. Dan ada ibu lain tentang posisi kontrol. Pak Herawati, cerita saja apa yang sudah pernah kita alami bersama murid-murid. Kalau dari saya, untuk sementara posisi kontrol yang biasa kita gunakan tidak nomor 1 ya, sebagai penghukum. Ketika anak tidak melakukan tugas yang diberikan, maka nomor 1 itu yang kita lakukan, entah hukuman fisik ataupun mental. Karena posisi kontrol yang kedua sampai yang keempat itu belum kita coba, sehingga jalan satu-satunya hanya di
sebagai fungsi kontrol penghukum. Dan saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maria untuk satu dua pengalaman. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, termasuk saya juga sering melakukan itu sebagai penghukum. Karena perilaku siswa atau murid-murid kita segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi posisi kita lihat menstabilkan identitas tadi. Pertanyaan-pertanyaan tadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk buat dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu guru atau harus kita lakukan dalam menstabilkan identitas anak dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah siswa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Contoh seperti Ayu tadi, ketika dia merobek buku, kita bisa melakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya dengan berkelahi atau bertengkar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaannya contohnya seperti apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka ingin. Yang berikut, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Yang kelima, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita sampaikan pada saat kita menanyakan keyakinan. Jadi restitusi ini menjadi cara guru yang paling ideal untuk menyelesaikan masalah. Dengan restitusi ini anak itu akan merasa lebih dihargai, mereka punya kehadiran. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima itu dapat. Demikian. Terima kasih, dengan kegiatan kita ini sangat menyenangkan karena kegiatan ini sangat berharga dengan
posisi, terlebih pada 5 posisi kontrol ini yang sering kita lakukan pada lingkungan sekolah kita ini. Tidak tahu teman-teman guru, kalau saya selama ini sering melakukan pada posisi kontrol yang pertama. Tetapi dengan kegiatan yang diarahkan oleh atau guru penggerak sebagai narasumber ini sangat-sangat bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semua, khususnya saya sendiri akan berusaha dalam kelima posisi kontrol ini harus menggunakan posisi kontrol yang kelima. Kami mengharapkan guru penggerak akan berhasil dalam menjalankan tugas ini sampai pada finishnya. Kalau tidak salah sampai di bulan Oktober. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Pak Nus. Kegiatan hari ini terlalu sangat bagus, di mana sudah menjelaskan bagi kami tentang posisi 5 kontrol. Nah, dalam penjelasan tadi dikatakan ada 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol itu yang sering kami lakukan setelah kami merefleksi bahwa yang sering kami lakukan itu adalah posisi kontrol yang pertama, yaitu posisi kontrol fungsi. Nah, dengan penjelasan ini kami bisa merefleksi diri dan mau berubah supaya kami bisa kembali pada posisi kontrol yang terbaik sebagai guru, yaitu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dengan kegiatan ini yang begitu bagus, kami sangat mengharapkan supaya Pak Nus bisa lanjutkan terus dan bisa berhasil sampai selesai. Terima kasih.